Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Amalia Adani dari program studi administrasi bisnis kelas 7A. Saya akan membawakan 3 materi yang ada dalam mata perkuliahan administrasi perkantoran bisnis. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Korespondensi sendiri yaitu kegiatan komunikasi dengan menggunakan media surat. Dalam lingkungan perkantoran, yang dimaksud dengan korespondensi yaitu komunikasi antara satu pegawai dengan orang lain, antar pegawai dengan instansi atau sebaliknya, pegawai dengan organisasi, dan sebaliknya menggunakan surat sebagai media. Permasalahan-permasalahan yang ada pada korespondensi adalah yang pertama, kurang efektifnya dalam penulisan surat, dan yang kedua, kepegawaian yang baru. Arsip dan kearsipan. Arsip adalah informasi yang disampaikan atau disimpan dalam berbagai bentuk termasuk data komputer. Kearsipan memegang peran penting di dalam suatu organisasi yang mempunyai kegunaan, yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam melakukan seluruh kegiatan di ruang lingkup organisasi. Kearsipan memiliki fungsi, yaitu yang pertama ada alat penyimpanan warkat, yang kedua alat bantu perpustakaan, yang ketiga alat bantu bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, yang keempat alat perekam perjalanan organisasi, yang kelima pengefektifan dan pengefisienkan pekerjaan, selanjutnya alat untuk memecahkan masalah organisasi, dan yang terakhir sebagai sumber informasi. Adapun jenis-jenis arsip, yang pertama arsip berbasis kertas, arsip lihat, kemudian arsip kartografi dan arsitektual, dan yang terakhir arsip elektronik. Fungsi-fungsi surat. Surat sendiri memiliki arti sebagai alat atau sarana komunikasi yang baik dalam bentuk tulisan maupun gambaran. Surat sendiri memiliki fungsi, yang pertama satu sebagai alat dokumen, yang kedua alat pengingat, kemudian alat bukti historis, kemudian alat pedoman pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir duta penulis. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu laporan dan rapat. Laporan adalah bentuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap pekerja, biasanya mengenai perkembangan sistem yang ada di kantor dan sebagai bentuk komunikasi. Adapun jenis-jenis laporan, yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu ada laporan informatif, eksaminasi, analisis, dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian berdasarkan ruang lingkupnya, ada laporan umum, laporan khusus, kemudian berdasarkan bidang kegiatan, ada bidang substansif dan bidang administratif. Kemudian dari segi waktu ada berkala dan insidental, dan yang terakhir dari segi penyampaian, yaitu ada lisan, tertulis, dan visual. Rapat adalah pertemuan antara para anggota di lingkungan organisasi untuk merundingkan atau menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perencanaan sebelum rapat, yaitu yang pertama membuat surat undangan rapat, persiapan rapat, alat-alat tulis, perlengkapan rapat, akomodasi, konsumsi, dan yang terakhir kesehatan. Rapat memiliki berbagai macam. Yang pertama dilihat dari tujuan. Tujuannya untuk menjelaskan, kemudian pemecahan masalah, dan perundingan. Lihat dari sifatnya, ada yang formal, informal, terbuka, dan tertutup. Lihat dari waktunya, ada yang dilaksanakan mingguan, bulanan,
semesteran atau tahunan. Kemudian dilihat dari frekuensinya, biasanya ada yang rutin dan hanya pada saat insidental saja. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu komunikasi perkantoran dan teknologi komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran adalah komunikasi yang terjadi atau yang dilakukan dan berlangsung dalam kantor. Proses-proses komunikasi kantor yaitu ada dua, komunikasi secara primer, kemudian komunikasi secara sekunder. Bentuk dari komunikasi kantor ada vertikal, ada horizontal, dan diagonal. Ruang lingkup media komunikasi kantor. Yang pertama ada eksternal. Media eksternal, media cetak, visual, auditif, dan audiovisual. Kemudian media komunikasi kantor internal itu biasanya tertulis dan lisan. Definisi dari teknologi komunikasi kantor adalah sebagai suatu sistem aktivitas dua orang atau lebih yang dikoordinasikan secara sadar. Jenis-jenis teknologi kantor, yaitu yang pertama ada Microsoft Office, konferensi audio, kalender elektronik, dan konferensi video. Kemudian manfaat penerapan teknologi komputer perkantoran. Yang pertama, sistem kantor akan berjalan lebih efektif. Yang kedua, akurasi dan keamanan data terjamin. Yang ketiga, komunikasi dengan cepat dan mudah. Yang keempat, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Dan yang terakhir, yaitu penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.